Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk pada IPA semester 2 bab yang ketujuh mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada seseorang yang menaiki sepeda motor melewati jalan yang berlumpur, kemudian ada sepatu boot, kemudian ada sepatu yang berhak tinggi, ada kaki angsa dan kaki ayam. Coba anak-anak bedakan, misalnya seseorang yang memakai sepatu boot dengan memakai sepatu hak tinggi ketika berjalan di atas tanah yang becek, kira-kira yang akan meninggalkan jejak yang dalam itu apakah sepatu boot ataukah hak yang tinggi? Kemudian antara kaki angsa dengan kaki ayam ketika berjalan di tanah yang berlumpur, yang meninggalkan jejak yang paling dalam apakah kaki angsa ataukah kaki ayam? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, marilah kita pelajari mengenai tekanan pada zat padat berikut ini. Oke, kita mulai dulu dari pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Tekanan mempunyai simbol P besar, berasal dari kata pressure, ya, tekanan. P sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Kemudian A adalah luas bidang permukaan dengan satuan meter persegi, dan tekanan mempunyai satuan Newton per meter persegi. Itu adalah satuan menurut sistem internasional atau SI. Sedangkan satuan yang menurut CGS atau yang tidak sistem internasional untuk tekanan adalah din per cm persegi, kemudian gaya adalah din, dan luas mempunyai satuan cm persegi. Nah, untuk satuan tekanan sendiri, Newton per meter persegi itu setara dengan Pascal, disingkat PA. Oke, nah perhatikan anak-anak, dari rumus tekanan ini P sama dengan F per A, di mana tekanan atau P ini berbanding terbalik dengan A atau luas bidang permukaannya. Artinya, jika luas permukaannya kecil, ya, luas bidang permukaannya kecil, maka akan menimbulkan tekanan yang besar. Begitu juga sebaliknya, jika luas permukaannya besar, maka akan menimbulkan tekanan yang kecil. Sehingga dari gambar tadi, ya, antara sepatu hak yang tinggi dengan sepatu boot akan menimbulkan kedalaman yang berbeda ketika menginjak tanah yang basah. Yang paling dalam adalah yang berhak, sepatu yang berhak tinggi. Kenapa? Coba anak-anak perhatikan. Luas bidang permukaan hak tinggi ini kan kecil, ya. Ketika luasnya tadi kecil, maka akan menimbulkan tekanan yang besar, maka mengakibatkan jejak yang ditinggalkan nanti terhadap tanah adalah dalam. Sedangkan sepatu boot, karena luas permukaan bidangnya ini besar, maka akan menimbulkan tekanan yang kecil, sehingga jejaknya tidak dalam, ya. Sama halnya dengan kaki angsa dengan kaki ayam. Kaki angsa mempunyai luas permukaan bidang yang besar sehingga tekanannya kecil, sehingga akan menimbulkan jejak yang dangkal juga. Dibandingkan dengan kaki ayam, ini luas permukaannya kan kecil, ya, sehingga mempunyai tekanan yang besar, sehingga ketika menginjak ke tanah maka dia akan menimbulkan jejak yang dalam. Nah, itu hubungan antara tekanan dengan luas bidang permukaan. Nah, contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kapak. Coba anak-anak perhatikan mata kapak ini, ya. Mata kapak ini luas bidang permukaannya kecil, ya. Ini kan tipis runcing, maka luasnya kecil, sehingga menyebabkan tekanan yang diakibatkan oleh kapak ini adalah besar. Sehingga dengan menggunakan kapak ini, ketika orang memotong kayu akan lebih sedikit mengeluarkan tenaga dibandingkan menggunakan kapak yang tumpul.
Contoh yang lain adalah sirip ikan. Sama halnya dengan kapak tadi, sirip ikan ini mempunyai luas bidang permukaan yang kecil sehingga menyebabkan tekanan yang besar, sehingga memudahkan ikan ini bergerak di dalam air. Selanjutnya adalah sepatu salju ya. Coba perhatikan, alas sepatu salju ini luas bidang permukaannya kan besar, sehingga mengakibatkan tekanannya menjadi kecil, sehingga orang yang berada di daerah bersalju ketika menggunakan sepatu salju ini akan lebih mudah untuk berjalan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kotak yang beratnya 500 Newton dan memiliki luas alas 1 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak terhadap lantai. Ya, di sini ada satuan Newton. Berat, ya berarti gaya, sehingga diketahui F1 adalah 500 Newton. Kemudian luas alas berarti A sama dengan 1 meter persegi. Ditanyakan tekanan berarti D2 adalah P, ditanya tekanan. Sehingga langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Rumus tekanan tadi adalah P sama dengan F dibagi A, sama dengan 500 dibagi 1 sama dengan 500 Newton per meter persegi. Soal yang kedua, ada sebuah balok beton bermasa 300 kg terletak di atas tanah dengan ukuran balok seperti pada gambar berikut. Diketahui gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, besar tekanan balok beton terhadap tanah adalah, oke, diketahui dari soal ini adalah massa, berarti M 300 kg. Kemudian ada G, gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian luas alasnya kan belum ada. Yang namanya alas itu yang bawah, alas kaki berarti di bawah. Alas dari beton ini berarti juga yang di bawah. Berarti alas beton ini bentuknya persegi panjang ya, dengan panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Yang ditanyakan adalah tekanan. Rumus tekanan tadi adalah P sama dengan F dibagi A. Ya, luas alasnya belum ada, kita cari dulu. Karena luas alasnya tadi bentuknya persegi panjang, maka dimasukkan rumusnya A sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter, sama dengan 0,5 meter persegi. Kemudian gayanya juga belum ada F-nya. Kita cari dulu menggunakan rumus massa kali gravitasi. Massa 300 kg kali gaya gravitasinya 10 sama dengan 3000 Newton. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus tekanan. P sama dengan F dibagi A. F-nya 3000, luas alasnya setengah. 3000 dibagi setengah sama dengan 6000 Newton per meter persegi. Tetap semangat ya, dan terima kasih.